naluri ya pasti ada. Ada. Saya Playboy ada lah. Majalah-majalah bapaknya ada lah. Itu salah satu solusi yang yang aman, nyaman. Hai viewer Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Sekarang kita ingin ngobrol santai dengan Muhammad Nur, itu purnawirawan TNI, perwira menengah. Jadi terkait dengan dunia militer, khususnya saat operasi Sandra Mapenduma yang terjadi di tahun 1996. Jadi operasi Mapenduma ini terjadi tanggal persisnya 8 Januari sampai 9 Mei 1996 atau sekitar 130 hari, yang melibatkan 26 sandera, terdiri dari 19 warga negara Indonesia dan sisanya itu warga negara Belanda, Inggris, dan Jerman. Ini perjalanan operasi yang sangat panjang sekali, sampai membutuhkan waktu 130 hari untuk menyelesaikan operasi tersebut dan menjadi sorotan dunia tentang kesuksesan operasi tersebut. Nah, Ngaco saat ini kita ingin tahu seperti apa saat itu khususnya pertama operasi Sandra yang melibatkan TNI Angkatan Darat, khususnya dari Satuan Komando Pasukan Khusus. Bang Nur ya, saya panggil Bang Nur ya, lebih familiar lah. Bang Nur akan menceritakan seperti apa operasi Sandra saat itu, saat di tahun 96 Bang Nur berpangkat kapten dan berdinas di Detasemen 81 atau anti teror Komando Pasukan Khusus dan dilibatkan langsung untuk operasi penyanderaan tersebut. Bisa diceritakan, Bang Nur? Iya. Ini yang operasi awalnya seperti apa? Ini. Ya, baik. Makasih banyak. Ya. Saya diundang di ngobrol ngaco ini. Biasanya saya nggak ngaco. Panggil suruh ngaco-ngaco di sini. Mas Jun yang saya hormati, pemirsa yang mengikuti obrolan ngaco ini, sebenarnya itu operasi khusus, operasi khusus yang dilakukan oleh Kopassus, operasi pembebasan Sandra. Sebenarnya di awalnya bukan sasarannya, targetnya itu bukan ekspedisi Lawrence, ekspedisi Sandra, ekspedisi bukan. Ada dulu penyanderaan sebelum itu terhadap pelajar di wilayah Arso. Ketika kita diberangkatkan ke sana dengan Arso itu kecamatan, Bang Nur? Iya. Ada satu daerah di pinggir mendekat-dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Semua persiapan dilakukan secara sesuai dengan norma pelaksanaan operasi khusus. Jadi berangkat tanpa pemberitahuan ke keluarga, tidak seperti sekarang ya. Istri sama anak nggak ada yang tahu. Nggak ada. 2 hari putus kontak, tidak ada komunikasi sama keluarga. Tiba-tiba kita sudah di daerah persiapan, di daerah Sentani menuju DP awal serbuan pembebasan di Arso itu. Tetapi pada saat menjelang masuk ke daerah yang kita tuju, sasaran awal, sasaran utama dari Jakarta itu berubah. Ada perintah untuk mengalihkan operasi pembebasan Sandra di daerah Mapenduma, karena itu tadi terjadi penyanderaan terhadap peneliti ekspedisi Lawrence yang melibatkan sandera-sandera yang berasal dari negara asing, sehingga kita dialihkan ke satu daerah di Kabupaten Wamena. Nah, disitulah kita melakukan persiapan penyerbuan, operasi. Dinamika terjadi, kebijakan pemerintah pusat waktu itu dan menghendaki dilakukan pendekatan
pendekatan-pendekatan mediasi, mediator segala macam. Makanya panjang durasi pelaksanaan tugas itu karena itu pemerintah kita menghendaki adanya bukan operasi militer yang ditamakan. Pertama negosiasi. Negosiasi, mengirimkan tim mediator, ada misionaris, ada tokoh adat, ada tokoh apa. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi beberapa dinamika. Jadi pada saat penyerbuan ke daerah, ke titik Mapanduma itu, wilayah itu sudah tidak ada Sandra. Sandra meninggalkan tempat, kita perkirakan itu tidak sampai seminggu karena masih bisa kita baca jejak mereka meninggalkan tempat itu. Nah, mulailah setelah tidak ditemukan Sandra sama penyandra di wilayah Mapanduma dan kita lihat arah gerakan ke arah satu tempat, maka dirubah. Pola operasi dirubah. Pimpinan Satgas waktu itu merubah, termasuk memindahkan posko utama, posko TIS ke daerah Timika. Karena mengarah perhitungan taktis kita akan lebih mudah menyiapkan rencana pembebasan Sandra melalui Wamena. Kira-kira itu. Jadi betul sekitar 3 bulanan masa persiapan itu sampai ditemukan kelompok Sandra dan penyandra itu. Ya, posisinya berpindah-pindah. Berpindah. Kelompok Kelly Kualik ya. Ini yang menyandra tim ekspedisi Kelly Kualik. Dan saat itu ya meskipun mereka di dalam hutan, mereka masih bisa berkomunikasi lancar keluar. Bahkan beberapa dokumen yang kita temukan saat itu sangat mencengangkan. Artinya di sekitar kita di Timika pun banyak agen-agen mereka yang keluar masuk, mendapatkan informasi dari kita, terus disuplai ke dalam dan seterusnya karena ada bukti. Ada bukti surat menyurat. Ada bukti surat komunikasi antara kelompok Sandra dengan yang di luar. Enggak, khususnya Kelly Kualik sebagai panglima daerah OPM saat itu. Kira-kira gitu. Dari awal keputusan untuk pergi, itu kan posisi Bang Nur masih di markas Detasemen 81. Iya. Dan kabarnya Bang Nur juga habis pulang dari operasi tim-tim juga Timur kan? Betul. Yang keberapa? Yang ketiga ya Bang Nur? Saya baru pulang, terus tidak sampai seminggu mungkin. Ke kantor tuh pagi seperti biasa? Normal. Kantor. Jam berapa biasa Bang Nur? Biasa jam 6:30 tuh kita apel. Apel biasa normal. Saat itu justru saya dapat hak untuk istirahat. Libur pulang penugasan. Sore tidak boleh pulang, malam ada apel luar biasa maka dibentuk. Malam tuh kira-kira jam berapa Bang Nur? Jam 9-an kita disiapkan. Dan itu atas instruksi komandan detasemen waktu itu. Jam 9 malam diambil apel luar biasa oleh Komandan Jenderal Kopassus, Pak Prabowo dan membentuk tim. Subuh kita terbang ke sehingga tidak ada yang pulang ke rumah. Saya pikir itu normatifnya pasukan khusus dengan tugas-tugas khusus, operasi khusus. Ini tim pertama yang diberangkatkan oleh TNI. Iya, dengan target yang tadi itu bahwa hanya membebaskan. Awalnya Sandra pelajar. Ternyata dinamika berubah jadi Sandra ekspedisi Loren. Iya, pembebasan operasi. Betul. Itu berapa tim? Berapa personel waktu itu? Satu satgas kita bilang, tapi bisa dihitung sekitar tidak sampai 50. Tidak sampai 50. Pasukan. Ada berapa tim? Tiga tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Bang Nur posisinya ada di tim 2. Komandan tim 2. Iya. Untuk penanggung jawab. Ada berapa orang Bang Nur di bawah Bang Nur? Anak buah? 10 orang. Organisasi kita spesialisasi 10. Apa aja? 10 orang mereka itu lengkap.
Di sana ada penembak Runduk, runduknya, spesialisasi demolisinya, daki serbunya, terus komunikasinya, Dan ini kesehatannya. mereka pilihan Bang Nur sendiri. Oh ya, Oh. kita tidak turun dari atas itu, kita yang memilih saat apel siaga apel luar biasa malam itu. Dan spontanitas untuk memilih pasukan itu ya, ininya ya. Untuk psikologis pasukan saat itu gimana Bang Nur? Saya pikir semua anggota Kopassus itu selalu siap seperti itu. Tidak ada alasan kita tidak siap. Ada masalah-masalah pribadi. Kira-kira seperti itulah pasukan khusus itu. Jadi, dan istri anak nggak tahu kalau Bang Nur itu berangkat ke Irian Jaya, Papua. Tidak ada yang tahu. Naik apa Bang? Pesawat? Ada pesawat komersial militer, apa Hercules? Militer. Yang disiapkan khusus, standby di Halim, berangkat 7 jam penerbangan sampai Sentani, transit Makassar sebentar, tiba di Sentani rasanya sudah sore-sore. 7 jam penerbangan. 7 jam. Komandan Satgasnya Pak Adel? Ya. Komandan Tasemen atau Pak Prabowo langsung? Di lapangan almarhum Pak Adel Agustinido. Ini ya, Komandan Tasemen 81 saat itu ya. Turun ke bawah, pama yang baru. Satu personil itu bawa perlengkapan apa aja Bang? Ya, kita standar kelengkapan untuk operasi khusus. Hanya ini medianya hutan sehingga disesuaikan dengan perlengkapan lain. Apa aja tuh Bang? Senjata yang sesuai kita, senjata pegangan yang betul-betul familiar, yang paling kita sukai, jadi memilih. Bukan memilih senjata, bukan jadi disiapin. Memilih. Jadi prajurit diberikan kesempatan memilih jenis senjata yang mau dipegang. Dan itu senjata standar luar semua ya? Ada di dalam. Sekali lagi kembali ke kebiasaan, kepercayaan diri lah bahwa inilah yang senjata itulah. Senjata serbu semua. Ini perlengkapan lain yang granat segala macam. Ya, standar satu prajurit untuk operasi khusus di hutan. Kan beda-beda. Ada standar untuk sasaran-sasaran tertentu pasti berbeda. Kira-kira itu. Sebelum memulai operasi tentunya kan ada persiapan latihan seperti itu. Seperti apa waktu itu Bang Nur? Latihannya apakah waktu masih di markas Tasemen 81 atau sudah di Papua? Latihan dadakan operasi seperti itu memang sudah rutin kita lakukan di basis. Itulah pekerjaan sehari-hari kita dari hari ke. Kemudian ketika memasuki daerah persiapan, di sana ada lagi latihan-latihan pendahuluan, latihan berdasarkan berdasarkan informasi intelijen yang kita dapat, yang merujuk ke jumlah, kekuatan, kemampuan, kekurangan musuh. Saat itu kita tahu persis kekuatan, bisa dihitung, pasti kita unggul. Pasti unggul dari segi persenjataan, pasti unggul dari kemampuan, keterampilan menembak dan lain sebagainya. Kekurangan kita terhadap medan yang luar biasa. Hutan hutan lebat, tropis yang lebat sekali ininya. Karena tidak ditemukan di Jawa ini hutan yang sama dengan biasanya kita kalau mau pergi operasi seperti itu, kita dicarikan medan latihan yang mirip dengan Papua. Iya, di daerah manapun. Kita mau ke timur-timur pasti cari daerah hutan yang mendekati sama. Biasanya sama. Pohon-pohonnya, lebat hutannya. Suhunya berapa waktu itu? Dingin ya pasti. Dinginnya hutan itu, karena apalagi ini di Kabupaten Puncak, Tiom, Mapanduma itu. Mapanduma itu daerah dingin. Sangat dingin. Ya pasti fisik dan mental pasukan waktu itu, khususnya anak buah Bang Nur. Kalau sudah oke semua fisik ya. Itu kita punya kemampuan, keterampilan menembak yang luar biasa. Fisik kita teruji di medan seperti ini, tetapi kelemahan kita ada di
penguasaan daerah. Dan saya yakin semua prajurit di dunia ini akan terkendala dengan medan tugas yang dia hadapi. Seperti itu ya ininya. Medan tugas. Sudah tahu waktu itu evaluasi misalnya berapa banyak sandera dan berapa banyak kelompok OPM yang menyandera. Betul. Terus foto-fotonya Bang, kita tersuplai betul, sudah intelijen, bukan informasi lagi, intelijen. Posisi letaknya tahu persis, itu tadi hanya saat itu berlarut lama karena pertimbangan pusat di Jakarta untuk tidak segera melakukan operasi militer, mendahulukan pendekatan persuasif, mengirimkan agen-agen diplomat, negosiator, mengirimkan tokoh masyarakat, bahkan misionaris segala macam untuk melakukan negosiasi. Tetapi saat itu memang cukup kuat mereka. Dan aspek pengaruh ke dunia internasional saya pikir mereka dapatkan betul saat itu. Tersebar berita terjadinya penyanderaan di salah satu wilayah kita. Apalagi ada orang asingnya juga. Ya, terutama orang asing. Nah, saat itu kan ada sekitar 50-an, 5-60-an satgas satuannya. Komandan tim kedua Bang Nur, komandan tim pertama Pak siapa? Ada Pamada, yang kedua tiganya Pak Nyoman Cantiasa ya Pak Danjen Kopassus lah ininya. Nah, itu saling berkoordinasi antar komandan tim. Iya. Karena memang kita tidak. Itu tugasnya apa aja masing-masing komandan tim, Bang? Ya, menyelesaikan intinya saat kalau operasi khusus begini itu sebenarnya sasaran sudah A1 istilahnya, jadi kita tinggal menyelesaikan. Dari infiltrasi seperti apapun, sasaran itu ada di situ. Bagaimana kita menyelesaikannya sebenarnya sudah siap. Kalau daerah terbuka begitu tentu diatur sedemikian rupa dari arah. Biasanya tim itu diatur dari arah dan media infiltrasinya. Jadi saat itu pasti tidak bisa kita melakukan infiltrasi darat dan menggunakan bantuan helikopter untuk melakukan tugas-tugas itu. Nah, tadi kan dikatakan Bang Nur bahwa operasi pertama itu kan pembebasan sandera pelajar. Bisa jelaskan pelajarnya ini SD, SMA, atau SMP berapa banyak? Terus jenis kelaminnya? Kita saat itu di briefing untuk membebaskan sandera pelajar. Saya ingat betul salah satu pelajar SD kalau tidak salah itu. Dan itu pendatang. Namanya Basri. Itu pendatang warga suku Makassar yang ada keluarganya di sana mencari nafkah, mungkin sekolah di situ, sama satu anak perempuan. Dua-duanya ditahan, dua-duanya disandra oleh OPM. Iya, kelompok OPM. Sehingga tugas pertama kita itu sebenarnya. Itu tadi saya cerita pada saat sempat ke lokasi. Tidak sampai. Kita masih ada di sekitar Bandara Sentani itu, dapat perintah baru, dapat informasi baru, sehingga kita alihkan bergeser ke Wamena. Wamena dibuat posko disitulah tadi latihan pendahuluan untuk masuk ke daerah Mapanduma. Dan operasi ini awalnya tidak melibatkan unsur TNI lainnya, baru hanya detasemen Kopassus sendiri ya. Bersamaan ketika kita masuk Mapanduma, di situ sudah kosong, kembali ke Wamena. Instruksinya kita bergeser ke memindahkan posko juga, posko utama, poskotis di daerah Timika. Saat itulah ada perkuatan bantuan dari pasukan Kostrat. Sekali lagi itu saya pikir itu strategi tepat mengingat medan yang dia gunakan. Tidak mungkin
diselesaikan oleh satu pasukan khusus saja. Jadi itu murni butuh pasukan pendukung lainnya seperti itu. Jadi dari Kostrad, pasukan Kodam Cendrawasih juga dilibatkan. Saat itu dari Jakarta ada, ada pasukan saya ingat 328 dari Kostrad, 303 pokoknya ada 328 sehingga terjadi penyekatan pasukan penyekat. Nah, ketika awal mendapat informasi penyergapan pertama kemudian kosong, itu waktunya pagi, siang, malam? Siang. Nah, dan lokasi pos dengan lokasi penyergapan jauh nggak? Enggak terlalu jauh, itu sekitar 45 menit dari kota Wamena, dari untuk menuju lokasi pakai kendaraan apa helikopter. Dan 3 tim itu yang langsung enggak, setelah bukan dari Wamena. Pasukan penyerbu menjadi 5 tim. Oh, menjadi 5 tim. Iya. Menjadi 5 tim dan kita ditempatkan di daerah Kenyam. Ada satu bandara kecil tidak jauh dari Mapanduma. Tidak jauh dari Mapanduma itu, sehingga kita berangkatnya itu apa istilahnya, DP, daerah persiapan Aju. DP Aju, disitulah kita. Kalau dari situ tidak sampai 20 menit penerbangan heli untuk menguasai Mapanduma saat itu. Posisinya ketika heli datang itu pakai tali turunnya? Apa? Iya. Di 5 heli itu macam-macam. Ada 5 heli yang ke lokasi penyerbuan itu. Jadi 5 heli mendrop. Heli Bell. Iya. Mendrop pasukan. Satu heli itu ada berapa personil ininya? Kita 6-7 orang. 6-7 orang satu heli. Dengan persenjataan lengkap. Iya. Pakaian hitam. Apa loreng mafinasi yang itu? Iya, masih pakai loreng. Masih pakai loreng ya? Masih pakai loreng, betul. Dan tadi itu cara mendropnya itu beda-beda. Ada yang pakai sesuai. Ada yang bisa mendarat. Iya. Iya. Dan sangat unik, betul-betul daerah sangat. Lokasi penyergapannya itu hutan atau apa sih? Bisa dijelaskan? Kampung kecil, Mapanduma itu kampung kecil. Di sana ada berapa? Ada kakak gitu, bro? Enggak, kecil. Sedikit ya. Terpisah-pisah di sana, satu rumah, turun tebing sedikit ada 2 rumah. Jadi jangan bayangkan kampung kayak kampung di Jawa ini rata. Dia kontur medannya tidak ada yang hampir tidak ada yang. Posisi penyergapan malam? Apa? Siang. Kira-kira jam berapa? Pagi. Kita jam-jamnya itu kalau tidak salah jam-jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10. Beberapa saya tak persis, ada satu heli yang kejebak di droppingnya di tengah sungai. Karena itu yang rata. Ternyata ada masalah. Tidak bisa keluar beberapa jam dari titik itu. Itulah gambaran betapa beratnya medan. Tidak bisa ditembus sama jalur darat. Enggak ada. Seandainya jalan kaki, jauh ya. Kan di briefing penyerbuan itu jelas heli ini mendarat, heli ini mendarat, semua arah gerakan ke sini. Ternyata tidak segampang briefing di atas bak pasir itu. Kenyataan di lapangan berbeda. Iya, sangat beda. Cuacanya sendiri tapi mendukung. Cuacanya tidak ada masalah. Jadi faktor alam saja, bayangkan hutan-hutan, pohon-pohon di situ sampai ratusan meter tingginya. Iya. Habis tali pasruknya pasukan itu panjang talinya dari heli sampai ke tali kalah sama tingginya pohon ya. Padahal kita sudah latihan ketika berhadapan itu justru faktor di situ banyak berubah total ini sangat mempengaruhi. Penyerbuan sudah ke kampung Mapanduma. Masuk Mapanduma, kita masuk setiap rumah di memang tidak ada kosong. Enggak ada masyarakat sama sekali. Satu pun tidak. Masyarakat yang tinggal di situ sama sekali tidak ada. Satu pun tidak ada. Jadi
kita dengar informasi begitu penyandra itu masuk ke situ, masyarakat juga ada yang membantu, ada yang mengungsi, ada yang mengungsi. Jadi, wah, binatang-binatang ternak mereka itu berkeliaran. Jadi kita masuk ini kampung kosong. Awalnya itu dapat informasi berapa sandera di situ semua awal Iya, sebelum karena memang di situ di situ ada gereja. Oh, ada gereja. Nah, gerejanya kecil bangunannya kayu apa gitu ya. Terus ada kayak sekolah, dia seperti sekolah, di situlah berkumpul. Sekolah itu bangunan kayak bedeng, nampung beberapa puluh orang. Di situlah bertahan beberapa lama penyandra dan sandera itu. Perkiraan bahwa sandera dan kelompok OPM kelompok Kelly Kualik ini pergi dari desa Mapenduma itu enggak berapa lama. Udah berapa lama setelah operasi itu ya? Ini tidak. Posisi Bang Nur waktu itu lagi ngapain? Maksudnya anggota prajurit-prajurit lagi ngapain begitu dapat pelaksanaan langsung operasi gitu? Biasa begitu masuk, turun kosong, laporan ke atas kosong, semua terbayangkan kekecewaan, tidak ketemu yang selama ini kita bayangannya tuh bakal operasi paling bisa cepat seperti itu, kemudian ngambil sandera selesai semua. Ternyata nggak seperti itu. Nggak ada, kita kosong, cek pembersihan, tidak ada pelepasan sama sekali senjata, tidak ada peluru segala macam. Toh memang kita sebenarnya doktrinnya Kopassus itu kan tidak boleh menembak sembarangan di ujung laras itu. Tapi dibekalin peluru tajam semua. Oke, nyambung lagi Bang Nur. Tadi kan operasi penyergapan ternyata hasilnya nihil. Bukan hasilnya nihil. Tidak ditemukan. Sandera dengan OPM berpindah lokasi, udah berjalan posisinya. Pasca itu seperti apa Bang Nur evaluasinya? Kita sempat 2-3 hari melakukan pengendapan di situ, 3-4 hari mungkin. Di Mapenduma? Di sekitar Mapenduma itu. Masuk hutan berarti ya pengendapan? Iya, di hutan, di luar itu, sampai ada perintah untuk kembali ke berbarengan. Kita tahu, kita yakini jejak-jejak mereka itu mengarah ke satu arah. Ada jejaknya? Iya. Apa jejaknya apa? Pohon bekas atau kaki, bekas rebahan-rebahan, batang-batang. Ada kemungkinan jumlahnya lebih dari satu kelompok gitu ya? Terlihat mereka mengelompok ke arah satu, dan kita yakini betul mereka bergerak ke arah hutan, selatan kalau tidak salah waktu itu. Pasti hutan gunung itu. Iya, masih di hutan, sehingga laporan kita diterima, tinggalkan sekitar Mapenduma itu untuk kembali ke DP awal tadi di Kenyam, daerah kampung Kenyam. Selanjutnya kita bergeser pindah posko, membuat posko baru, posko utama, sambil pimpinan melakukan reorganisasi, penambahan kekuatan. Sekali tadi yang tadinya 50-60 jadi banyak lagi ya? Menambah satgas, ada satgas. Tidak hanya personil tapi juga pendukung peralatan segala macam ditambah. Iya. Penambahan heli segala macam, alat transportasi, peralatan lain, konsumsi segala macam ini. Kita dari daerah Timika itulah berlangsung operasi pembebasan sandera itu hingga terakhir ditemukan sandera. Saya pikir ini operasi gabungan TNI, operasi gabungan, karena semua terlibat, unsur teritorialnya terlibat, pasukannya, kepolisian, unsur-unsur lain yang ada, karena sepertinya saat itu negara kita sangat disoroti atas terjadinya penyanderaan ini. Memang pemberitaannya itu tidak sedahsyat sekarang ini mungkin kalau terjadi, karena media saat itu juga masih sangat terbatas.
setahu saya media yang rutin mengangkat berita itu baru TVRI yang di berita-berita juga terbatas, karena juga di daerah itu juga terbatas mendapatkan informasi. Hampir tertutup. 96 Timika itu masih kecamatan 25 tahun yang lalu ya. Iya, itu kecamatan Mimika namanya, yang hanya satu garis, sepi, sangat sepi. Tetapi di situ cukup ramai dibanding daerah-daerah kecamatan lain, karena tidak jauh dari industri strategis Tembagapura Freeport, penambangan tambang emas Freeport itu. Sehingga sebenarnya dibanding daerah lain, Timika itu cukup ramai. Disitulah dilakukan perencanaan persiapan sampai penyergapan. Tetapi sudah berbeda dengan fase awal tadi, menyergap langsung. Jadi ada strategi penggiringan tetapi masih saya tahu persis masih dilakukan mediasi pimpinan TNI waktu itu masih melakukan terus menerus sedapat mungkin tidak terjadi operasi yang menimbulkan korban jiwa. Jadi mediasi bahkan tambah gencar memanfaatkan segala aspek agar penyandra itu mau melepaskan sandra dengan baik. Kira-kira itu kebijakannya. Sementara penempatan, pengaturan posisi terus juga dilakukan. Pasukan yang ada yang datang dislokasikan ke tempat-tempat yang tanpa diinstruksikan untuk masuk melakukan karena keinginan pimpinan itu tadi lakukan terus-menerus negosiasi sambil berjalannya operasi militer. Pasti persiapan. Nah, tadi kan penyerbapan yang sandranya sudah tidak ada, dan tim awal, maksudnya satuan satgas awal dari Detasemen 81 ini kan masih bergerak. Oh ya. Itu berapa lama ininya Bang Nur? Sebelum adanya dukungan pasukan pendukung? Tidak terlalu lama kita di daerah Pendunga itu, hitungan 3 hari 4 hari mungkin. 3 hari 4 hari aja. Kita berkumpul, pasukan yang dari sana berkumpul, pasukan penutup berkumpul, kemudian kita pindah ke Kenyam, kembali dari Kenyam langsung Timika waktu itu. Jadi kita berada di Timika sambil menyiapkan lagi latihan. Sepasukan lain menempati posisi, kita pasukan khusus itu melakukan dari tugas pokok kita. Detasemen 81 atau sekarang satuan 81 lah ya, satuan 81. Ada penambahan personil? Ada penambahan. Awalnya kan 50-an, iya, 50-60 gitu. Ada penambahan, ada pengembalian perubahan pergantian personil. Tapi jumlahnya bertambah apa? Bertambah. Kalau tadinya belum dilengkapi kelengkapan personil lain, sekarang dilengkapi. Seperti Night Google seperti tenaga medis. Waktu itu saya tahu beberapa dokter didatangkan dari Kopassus. Perlengkapan persenjataan disiapkan, termasuk sarana angkut, heli penambahan, perbaikan. Heli itu dari penerbat ya? Dari penerbat ya. Jadi setiap hari kegiatan pasukan itu latihan pendahuluan. Latihan di pos. Iya, di daerah. Mencari medan-medan yang latihan nembak apa latihan apa? Latihan pendaratan, nembak sedikit, tetapi lebih banyak diinfiltrasi. Cara masuk ke satu daerah, daerah-daerah hutan itu.
melalui heli, melalui menembus lebatnya hutan-hutan itu. Jadi itu yang kita setiap hari itu. Setiap saat itu ya. Setiap hari pasrop, jemput, sampai dilakukan sampai akhir, menjelang akhir ditemukannya 9 Mei iya, itu ya. Iya, sebelum. Saya tidak ingat persis apakah 9 Mei itu ditemukannya atau dinyatakan operasi itu selesai. Ya. Jadi iya. Nah, kira-kira ya. Tapi begitu operasi selesai, plong, maksudnya Sandra berhasil dibebaskan meskipun ada 2 warga Indonesia yang akhirnya meninggal dan itu dibunuh oleh OPM waktu itu posisinya. Bagi prajurit itu kan kebahagiaannya setelah menyelesaikan tugas dengan baik. Waktu itu sukses, penyanderanya hilang kabur, sandranya bisa diselamatkan. Termasuk warga asing dari Inggris, Belanda dan Jerman itu. Dan itu memang dinilai operasi yang sangat sukses. Dunia internasional mengakui keberhasilan. Kan katanya tolok ukur keberhasilan operasi pembebasan Sandra itu adalah selamatnya Sandra dan terbunuhnya penyandra atau tertangkapnya penyandra. Itu indikasi kesuksesan itu dicapai saat itu. Dicapai. Dan sekali lagi itu kegiatan gabungan, kekuatan intinya Kopassus, tetapi sangat didukung oleh kehadiran pasukan Kostrad saat itu yang melakukan penyekatan dengan baik. Jadi bisa dibayangkan bahwa mereka saat itu tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Jalur jalannya sudah ditutup, sekat semua ya. Nah, saya pengen tahu nih, selama operasi kan kalau di markas atau biasa kan baret merah pasti ada di kepala. Tapi kalau dalam operasi itu dipakai nggak, Bang? Nah, saat itu tidak ada kita perlengkapan identitas hampir tidak. Bed segala macam, bed Kopassus. Makanya saya agak wing segala macam agak berbeda melihat sekarang dengan tahun 90-an itu ya, 80-an 90. Dulu kita tidak, bahkan rasanya tidak diizinkan menggunakan atribut. Hanya loreng aja, atau baju hitam aja. Iya, baju hitam saja tanpa kita bed, baret. Nah, jadi tidak tahu institusi, maksudnya TNI di satuan apa gitu. Di daerah operasi seperti itu. Tidak, bahkan kita tidak pakai pangkat juga nggak pakai sama sekali. Saya tidak tahu pertimbangan apa dulu, tapi dari cerita-cerita yang ada dan kelihatannya juga kalau seorang perwira itu kan menjadi targetnya musuh. Nah, kalau 2 sasaran, ada perwira, ada tamtama, yang ditembak musuh duluan itu pasti perwira. Ini ya. Jadi tidak pakai pangkat kita. Berarti selama sampai Mei itu atribut semua tidak ada sama sekali. Khususnya perwira itu ininya. Dicopot. Beda dengan. Berarti selama itu baret juga disimpan dong? Simpan, tidak pakai baret. Nggak boleh pakai baret ya. Nggak boleh pakai baret. Hanya tahu personil yang tahu, oh ini komandan, ini anak buah, ini gitu. Kita saling tahu, kan tidak banyak banget. Satu satgas itu sedikit, saling ngerti. Itu ya. Terus komunikasi dengan anak istri waktu itu gimana, Bang? Pas hari kedua ya? Ininya. Setelah istri kebingungan nyari-nyari kemana nih ininya. Biasanya. Tapi emang setiap operasi itu emang seperti itu ya? Keluarga nggak boleh tahu ya? Iya. Operasi khusus lah. Yang berlaku khusus, operasi khusus itu berbeda dengan operasi-operasi drama pengamanan
perbatasan atau operasi pengamanan PBB apa yang diupacarakan di antara anak istri, masuk media. Operasi khusus tidak boleh, tidak boleh. Baru bahkan orang yang tidak terlibat di situ pun semestinya tidak. Dan itu berlaku untuk 50 personil. Iya. 50-60 personil ininya. Dan itu sudah kebiasaan di Detasemen 81. Jadi tidak dihantar, tidak diketahui, istri sekalipun tidak. Semua personil ya. Iya, semua personil. Dan baru hari keberapa komandan memperbolehkan tidak dibolehkan, sebenarnya tidak pernah ada. Dan memang media saat itu kan tidak ada kita pegang handphone segala macam, enggak. Telepon pun belum sangat terbatas. Sangat tidak. Jadi itu tidak ada yang tahu. Baru hari keberapa Bang Nur komunikasi dengan istri? Itu ditelepon apa Bang Nur telepon ke istri? Iya, ada. Saya dulu curi-curi kesempatan menelpon, ngabarkan ke keluarga ya. Memang saat itu saya kayaknya pengantin baru itu. Jadi masih pengantin baru. Kapten, masih kapten, pengantin baru lagi. Telepon sebentar. Wajar lah istri gelisah gitu. Ada kesempatan saya bertelepon melalui ada di kantor gitu, saya minta tolong dan itu telepon langsung ke rumah apa ke markas? Ke rumah. Telepon menyampaikan saya sedang melaksanakan tugas. Tapi nggak beritahu, kayak istri marah-marah, sangka kabur kemana, padahal sebenarnya sudah siap dengan situasi seperti itu. Krusial seperti itu. Sekali masuk di pasukan seperti itu kan, yang lain nomor 2 istri sekalipun, yang nomor 1 itu tugas. Kesuksesan operasi ya. Ini kehormatannya prajurit itu di situ. Setelah itu komunikasi dengan istri berapa kali durasinya? Udah nggak pernah lagi. Hanya sekali doang itu. Tidak tahu kemana-kemananya, apa yang kita tidak tahu sama sekali. Tidak ada media. Hampir 100 hari ya berarti ya, Bang Nur di posisi operasi itu ya. Karena selesai 130 hari itu. Anak berarti belum ada, hanya istri. Karena masih pengantin baru. Jadi bagi saya operasi pembebasan Sandra Mapanduma itu sangat berkesan. Tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Hasilnya dinilai oleh dunia internasional luar biasa dan menjadi kebanggaan prajurit Kopassus khususnya. Meskipun saya bilang tadi ada pasukan lain yang sangat kuat berkontribusi atas kesuksesan. Jadi keberhasilan TNI lah saya bilang atas operasi menjadi kebanggaan TNI. Dalam operasi itu kan dinamika selalu berkembang. Maksudnya dinamika apa yang terjadi seperti itu, Bang? Apakah posisi GPK, OPM itu pindah-pindah atau gimana? Dinamikanya. Cuaca ekstrim nggak? Cuaca hujan? Tidak masalah kabut. Kan kita sudah biasa berlatih di daerah kabut. Tetapi memang hutan, spesifikasi lembab ya, ekstrim banget. Ekstrim. Di Jawa ini hampir kita tidak dapat daerah latihan yang seperti di Rian di Papua ratusan meter, 150 meter tingginya, sementara kita mau dilepas dari heli pakai tali, tidak sampai. Sering-sering beberapa kali latihan ada yang jatuh bebas habis tali. Berarti lompat tuh kalau gitu, karena belum sampai nyentuh tanah. Habis talinya sudah habis ininya. Ada kejadian-kejadian yang seperti dan itu. Tanahnya juga bukan tanah ya? Bukan tanah, daun kali ya. Tumpukan daun dan tingginya berapa panjang? Tingginya bisa 1 meter lebih. 1 meter. Berarti 1 meter ya sedada gitu kalau gitu. Iya. Orang dewasa. Keluar dari itu aja tumpukan daun di bawah pohon lebat itu. Saya susah.
Oh, kayak luar biasa. Apa, paku ketancap dan susah itu ya ini. Perlengkapan berat. Jadi heli ngedrop pakai talinya tidak habis di tanah, terpaksa lompat dan masuk ke dalam ini sekitar 1 meteran. Sampai cari tempat yang agak tinggi, pohonnya kurang gitu ya, agak jarak. Situ istirahat. Tiba-tiba aja ada sejempol kaki lintah. Itu situasi-situasi yang nyaman bagi nyaman, jadi bahan ingatan untuk anak cucu kita kan. Ini ada ada pertanyaan ngaco nih Bang Nur. Jadi selama operasi kan cukup lama, hampir 100 hari lebih lah ini. Dan tidak berhubungan badan lah, biologis dengan istri gitu. Itu gimana Bang Nur sebagai ini? Apalagi dengan hutan seperti itu ini pertanyaan ngaco nih Bang Nur. Secara umum karena tensi penugasan mungkin ya, pikiran kita mengembang tugas kayaknya berkurang juga libido itu ya. Tapi secara manusiawi, naluri pasti ada. Ada di saya. Playboy adalah. Majalah adalah. Itu salah satu solusi yang aman, nyaman. Aman ya, pasti aman. Tidak bisa sekarang kan anak-anak bisa pakai handphone. Nah, dulu kan majalah Sense, Playboy itu kan jadi solusi untuk ada beberapa prajurit yang memanfaatkan itu, dan kita juga bahwa memang mungkin itu solusi yang terbaik. Bagaimanapun juga manusia kan ada kebutuhan biologis ini ya. Kalau di hutan kamu kemana bolak-balik tidak tersalurkan. Tapi memang saya bilang tadi bahwa berkurang juga rasanya keinginan libido itu berkurang. Yang pasti operasi Mapenduma itu berjalan dengan sukses. Sandra selamat, meskipun ada 2 warga Indonesia yang jadi korban jiwa itunya. Kemudian operasi selesai di 8 Mei 1996 ya, 130 hari lah operasi, itu sangat lama sekali. Ini menjadi atensi negara-negara lain dalam penanganan pembebasan Sandra yang dilakukan oleh pasukan TNI lah, khususnya dari Kopassus. Oke.